Sobat, ketemu lagi dengan trending topik lugas, jelas, tuntas. Kita di sesi terakhir ngobrol dengan Kang Wardi, anggota DPRD DIY, tokoh senior Golkar. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang perjalanan beliau. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih dengan keluarganya. Jangan-jangan apa yang disampaikan bohong. Nah, kita cek dulu dengan keluarganya. Nah, ini kita ada ibu beliau. Ini usianya sudah 100 tahun nggih Pak Wardi nggih? Nggih, 100 tahun. Nggih, dengan Ibu Tukirah Darmo Sumarto. Tukirah Darmo Niki, Sumarto. Niki. Mbah. Halo. Didangu, Mbah. Nggih. Sehat, Mbah? Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih niki ngobrol-ngobrol putrane Kang Wardi nggih. Niki dek cilik nakal mboten Mbak niki? Mboten. Nggih nakal nggih. Sampun gedhe nggih mboten. Nggih, nggih. Pripun Mbak niki napa kesane kalian putrane? Seneng bangga niki sakniki dados pejabat. Ya nggih, nggih. Wakil rakyat. Nggih. Dongane pripun niku, Mbah? Kok saged? Dongane. Nggih, Dongane alhamdulillah anakku ya sing nomor 6 niki. Nggih. Niki anak kula niku sing nomor 6 niku kula ya matur nuwun kalih sing kuwaos nggih Mas. Nggih, kula niku. Alhamdulillah. Nggih. Dari 8 nggih putrane nggih. Nah niki. Nggih, sok nuweni jenengan mboten, Mbah? Mboten. Waduh. Sok nuweni mboten. Sok nuweni mboten. Oh, nuweni. Yo nggih. Krungune nyeneni. Niku mboten dong, Mas. Kula tani nek nyengeni. Iya. Ale nyengeni dijewer mawon. Nggih, sok nuweni. Nuweni nggih, nggih. Sok nuweni, Mas. Nggih. Ha nggih. Nggih. Tani nek sok nyengeni mboten. Kula kok nggih. Nggih, nggih. Nggih. 100 tahun nih. 100 tahun napa tesih sehat. Nggih. Seneng nggih, Mbah. Sehat, awak sehat iso nyawang anak Remen, putu Pak, gitu. ya. Nggih. Nah niki teng Ibu niki. Bu Wardi. Bu dokter. Niki Raden Roro dokter gigi nggih. Linis Tiang Ningsih MPH. Nah, nggih. Niki napa kesan-kesan pesan dengan suami itu gimana kesannya? Apakah napa Pira lurah, terus Malik Grimjang dadi anggota dewan. Anggota dewan pun 23 tahun, luar biasa nggih. Nah niki kinten-kinten napa niki resepe kok iso saged ngoten? Apakah karena punya dokter pribadi jadi nek kesel suntik? Motivasi apa yang membuat beliau seperti ini gitu? Jadi nggih kula saya sudah mendampingi suami itu sejak tahun 89 nggih. 89 mendampingi suami masih jadi lurah. Jadi saya sempat menjadi ibu di sini. Jadi ketua tim penggerak PKK Desa Mangunan. Anak saya ini masih kecil, masih saya gendong-gendong kalau lomba-lomba itu. Kebetulan Mangunan ini selalu dijagokan kalau lomba-lomba desa, lomba RT mesti juara. Jadi alhamdulillah suami saya waktu itu menjadi lurah yang berprestasi, sehingga Pak Bupati waktu itu juga sangat berkesan dengan prestasi suami, dan kebetulan saya juga ditempatkan bertugas pertama di Ndringo di Puskesmas. Sudah PNS gini sampun. Jadi saya memang minta memang ditempatkan di Dringo sekalian bisa mendampingi suami, sekalian bisa menjadi ibu di sini, tim penggerak PKK di sini. Dan tahun berapa itu Bu? Tahun saya tahun 89 nikah, tahun 90 punya anak, 92 saya dinas di sini. Sampai dengan 96. Saat suami saya pensiun. Jadi lurah Dongkol. Nah, kemudian kebetulan setelah selesai jadi lurah, kemudian ada pemilu waktu itu. Nah, saya sudah
memang kepingnya saya ingin suami jadi PNS. Cita-citanya inginnya jadi PNS. Keblasok nih kita tiang. Tapi Allah berkehendak lain ya, sudah mengikuti seleksi, sudah apa namanya waktu itu mengikuti tes di Jakarta, tapi tinggal satu langkah itu ternyata tidak berhasil, sehingga apa namanya kemudian cita-cita saya ternyata tidak tercapai untuk suami jadi lurah, jadi PNS. Kemudian apa suami ditawari senior mantan lurah ya, jadi apa namanya DPR saja begitu. Karena kebetulan waktu itu Golkar kan ya masih jaya waktu itu ya. Waktu sekarang juga jaya. Itu, Bapak Bupati juga silakan saja menjadi anggota dewan saja mewakili mantan-mantan lurah gitu. Jadi waktu itu kelihatannya suami ini pertama-tama mantan lurah yang jadi DPR, kalau tidak salah. Sekarang sudah banyak. Di Sami ini dulu memang pertama yang menjadi lurah di Bantul, dan saya ingin memang suami saya ini meskipun Golkar waktu itu sudah apa, waktu reformasi itu Golkar betul-betul terpuruk, tapi saya tetap motivasi suami agar tetap setia dengan Golkar, karena memang dari ibu bapak saya itu juga memang orang birokrasi, jadi orang Golkar sejak awal, sehingga saya tetap mendorong suami hingga sekarang pun tetap harus setia dengan Golkar bagaimanapun. Dan alhamdulillah apa meskipun pola apa dulu pemilu itu berganti-ganti ya, waktu itu sistemnya itu berganti-ganti, tapi ya alhamdulillah perjuangan yang panjang, alhamdulillah suami saya tetap apa namanya bisa bertahan karena memang dukungan atau dorongan doa dari orang tua, juga kami keluarga, anak-anak, dan juga apa saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang mendukung kami. Jadi ini sobat trending topik ketahuan ini apa Kang Wardi ini kan apa konsisten di jalur Golkar, ternyata dorongan istri ternyata. Kalau politisi yang lain kan putu loncat, hari ini partai A, besok partai B, ternyata beliau apa konsisten Golkar terus. Nah ini Bu nyuwun ngapunten, apa sebagai politisi dulu jadi lurah, terus sekarang anggota dewan itu kan sering keluar, artinya sering berbaur dengan masyarakat, sering mungkin pulang malam, bahkan mungkin pagi mungkin ya. Nah itu apa pesannya apa? Terus apa kepercayaan atau bagaimana? Atau punya apa obat khusus macam-macam sontek atau gimana? Jadi selama 23 tahun jadi anggota dewan beliau, terus 15 tahun jadi lurah, itu kan hampir separuh dalam hidup beliau kan selalu bersama dengan masyarakat. Nah, itu gimana resepnya Ibu kok bisa apa? Selalu harmonis, percaya, padahal kan pasti sering keluar beliau. Jadi memang kan ini sejak awal ya, kami pertama awal tumbuh cinta-cinta dulu. Pertama ketemu itu awal-awal tahun 88 ya, kami bertemu. Kemudian memang kebetulan saya itu mengidolakan bapak saya, terus terang bapak saya kan juga lurah, dan kemudian bapak saya itu begitu sayang sama ibu, pengertian banget sama ibu. Saya itu mengidolakan, andai besok saya dipertemukan jodoh seperti bapak saya. Dan alhamdulillah waktu saya bertemu dengan Pak Wardi itu Pak Ibu juga mendukung, dan saya sempat ditanya sama bapak, orang kamu dokter kok bojone lurah, lurah gunung bener. Oh bapak saya nih desa ya rande apa-apa kata. Tapi ndak, saya matur kalau saya ingin
punya suami seperti Bapak. Oke. Ya, yang begitu menghargai, menghormati istri dan juga bisa ngomong banyak orang. Karena kebetulan Bapak juga 32 tahun menjadi lurah ya, di Tirtomulyo Kretek, sehingga waktu itu terus Bapak saya, mungkin saya diuji waktu itu nggih. Wah, gue pinterin, ngaten, akhirnya disetujui saya menjalin hubungan. Dan itu mungkin di awal-awal, kemudian juga kebetulan Bapak Ibu sangat merestui hubungan kami. Kemudian di setiap kita juga punya visi yang sama, kebetulan visi kita sama, ingin hidup di desa bersama dengan masyarakat seperti itu. Jadi perjuangan suami saya itu sangat memahami saya bagaimana hidup di tengah masyarakat, kemudian berjuang untuk rakyat, itu saya sangat memahami dan saling percaya lah begitu. Jadi ini apa keinginannya keturutan kalau Jawa ini gitu. Alhamdulillah. Masyarakat aja dimong, apalagi istri dan anak gitu. Nah, tadi Sobat Trending Topic dengar sendiri apa bagaimana keluarga Kang Wardi ini bisa saling mempercayai, saling memberi dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita mau dengarkan nih versi dari anak-anaknya. Jangan-jangan menurut anaknya Kang Wardi ini galak, otoriter. Jangan-jangan seperti itu. Nah, itu anak yang gede, anak pertama, Ningrum. Mbak Sinten? Mbak Ningrum. Mbak Ningrum ya. di rumah. Ini magister komunikasi sih. Komputer. Komputer, magister komputer. Sekarang di Sleman. Iya. Sleman. Yeah. Ya, kerjanya. Yeah. Kerja di Pak bantu-bantu. Gimana sebagai anak tertua tentang sosok Bapak ini? Baik, sebagai anak tertua ya, Bapak ini kalau menurut saya memang benar-benar sosok yang sangat demokratis. Dalam artian beliau itu sejak saya sekolah masuk SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah S1 dan S2, dia nggak pernah memaksa saya masuk ke suatu tempat. Nah, misal ini harus SD, ini gitu ya. Harus di sini, SMA harus di sini, kuliah harus di jurusan ini, itu nggak pernah. Jadi emang benar-benar melihat kemampuan saya seperti apa. Nah, beliau yang sangat mensupport anak-anak. Berarti apa yang dilakukan di luar menyerap aspirasi juga dilakukan di rumah. Menyerap aspirasi anaknya ingin apa gitu. Luar biasa ini Kang Wardi ini. Jadi bangga ya lihat sosok ayah dan ibu yang sangat humble di keluarga, sangat demokratis nih. Nah, ini yang kalau yang anak kedua ini Bu Dokter nih, Mbak Dokter. Gimana nih? Mbak Sinten? Ajeng. Mbak Ajeng ini. Gimana nih? Sebagai anak kedua saya setuju anak pertama. Biasanya kan kalau anak yang yang belakang ragil itu kan agak cenderung memaksakan kehendak. Ini gimana nih? Biasanya kalau anak ragilnya gitu. Nah, karena sifat demokratis itu, jadi walaupun saya memaksakan kehendak, Bapak itu selalu bisa menengahi. Gitu. Dan sebenarnya yang saya suka dari keluarga kami itu memang kepercayaan adalah nomor satu. Jadi memang Bapak ini, Bapak Suwardi ini memang memang menerapkan kepercayaan pada setiap anggota keluarga. Jadi kepada saya, kepada kakak, kepada ibu. Jadi tentang apa yang kita lakukan, ya dipercayakan. Apapun itu kegiatan yang kami lakukan, nanti Bapak akan percaya. Yang penting nanti dilihat hasilnya ya Pak. Bapaknya ini kan politisi, artinya selalu berhubungan dengan masyarakat. Mungkin dalam 24 jam mungkin waktunya banyak tersita untuk melayani masyarakat. Pernah nggak merasa dalam tanda kutip nih cemburu nih, Bapak itu sing dianu masyarakat terus anak era atau dirusi atau bagaimana gitu, pernah nggak? Oh ya tentu pernah. Pernah. Tentu pernah. Nanti kalau protes nih, Bapak nggak nemenin saya kemana gitu. Iya, nanti kita akan protes karena memang kadang kita tuh di keluarga punya namanya family time. Wah, keren. Keluarga. Nah, family time ini kita berikan setiap weekend ya, Bapak. Nah. Jadi nggak boleh diganggu gugat nih. Iya nih, harusnya iya nih. Tapi kadang nih Bapak nih Sabtu nih ada acara. Ngomong masyarakat tadi. Ya, tapi ya kalau sesekali 2 kali ya nggak apa-apa sih. Tapi nggak diancam disotek toh? Tang sotek loh Pak. Oh satu Pak, jangannya Pak. Rokoknya yang diambil. Sobat Trending Topic,
Pak Wardi ini ternyata punya 2 dokter pribadi ini. Mungkin ini salah satu rahasia beliau selalu bisa aktif pergi kemana-mana karena punya 2 dokter pribadi. Oke, Kang Wardi, ini kan tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ibunda, terus dari Bu Wardi, dari anak-anaknya. Ini bagaimana menurut Kang Wardi? Ada rasa bangga nggak dengan keluarga yang selalu mensupport tadi itu? Kang Ainun, Biung, Bapak, orang tua itu sebagai motivasi utama. Kalaupun ada kesuksesan saya sesungguhnya atas keprihatinan dan doa dari Bapak dan Biung, juga dukungan dari semua keluarga. Saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan bimbingan yang diberikan, doa restu yang diparingke orang tua kepada anak. Kula niku ngono lho, sedulure 8. Wah, Mas. 8. Kula nomor 6. Saya masih punya 2 adik. Alhamdulillah atas keprihatinan orang tua sehingga bisa menghantarkan sampai dengan saat ini dalam kami membangun rumah tangga, mendapat ridho dari Allah dengan 2 anak gadis yang cantik-cantik. Insya Allah semuanya solehah begitu. Dan di antara kita memang selalu memberikan motivasi bagaimana kita bisa menjadi insan yang memang bermanfaat, baik di dalam keluarga, di tengah masyarakat, dalam event apapun itu gitu. Kita harus sadar kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri. Gitu Mas, sehingga support ini sangat besar pengaruhnya bagi kami. Tidak pernah akan ada kesuksesan yang kami dapatkan tanpa berkah doa orang tua, keberatan orang tua dan dukungan dari istri dan anak-anak itu. Sobat Trending Topic, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Wardi dan keluarganya. Kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin yang bisa mengayomi, bisa melayani masyarakat itu dimulai dari keluarga yang harmonis. Ini tadi kita bisa melihat bahwa support dari sang istri sangat kuat agar Kang Wardi selalu setia terhadap partai yang membesarkannya dan selalu bisa melayani masyarakat selama beliau berkarir. Sobat Trending Topic, itu tadi bincang kita dengan Kang Wardi. Ke depan kita akan bertemu lagi dengan tema berikutnya. Salam, sampai ketemu lagi.